Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Manager. Pada kesempatan podcast kali ini bersama saya Hafid Amrin selaku pembawa acara. Apa kabar sahabat komen? Nonton setia podcast Manager. Pada episode komen kali ini kita akan menghadirkan seorang pegiat alpukat yang akan kita mintai pandangannya terkait argo wisata di Desa Menjer. Saya perkenalkan narasumber yang ada di samping saya, Bapak Edi. Ya. Apa kabar, Pak Edi? Alhamdulillah, Senang bertemu dengan Bapak. Bapak aktivitasnya? Untuk aktivitas akhir ini disibukkan dengan persiapan estate Wonosobo karena akan kedatangan Pak Dirjen Perhubungan. Semoga sukses dan berhasil, Pak. Harapan kita semua. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai argo wisata bersama narasumber kita, Bapak Edi. Beliau adalah salah satu tokoh kondang di Desa Menjer. Kalau boleh tahu latar belakang Bapak menjadi pegiat alpukat itu apa? Kita mulai dari awal dulu ya. Awal mula penanaman alpukat itu kan September tahun 2017. Itu kan dimulai dari penasaran dulu. Penasaran gini, dalam artian di lain daerah bisa produksi dengan hasil yang bagus, kenapa kita tidak sih? Untuk alam kita kan sangat mendukung, dari ketinggian kita mendukung, terus dari kelembaban juga sangat mendukung. Jadi kita putuskan untuk coba-coba dulu. Setelah coba-coba ternyata ya kita dibilang orang gila dulu awal-awalnya gitu. Kan masih asing di daerah kita. Nah, setelah 3 tahun baru mulai ada buah, ya baru belajar buah. Setelah 4 tahun kita mulai panen raya. Nah, disitulah masyarakat sekitar mulai tertarik dengan ini alpukat kita itu. Selama menjalani proses dari ibaratnya yang kecil menjadi seperti sekarang, dukungan dari Pemda sendiri gimana Pak, pemerintahan desa? Untuk dukungan sih cukup baik. Karena akhir ini kan khususnya dari Desa Menjer ada rencana nanti pengembangan alpukat itu ke agro. Jadi agro wisata lainnya di situ nanti. Di bawah, di atasnya itu kan gabung nanti, terus bawahnya itu penyambungnya kita buka agro wisata alpukat dengan luas lahan yang sekitar 12 hektar. Iya. Alpukat sendiri kan ibaratnya masih barulah ditanam di masyarakat Menjer, tidak seperti pertanian yang lain, seperti kentang, terus bawang dan lain-lain. Itu kendalanya apa Pak? Untuk kendala sih selama ini belum ada kendala ya. Cuman ini aja, mindset masyarakat Menjer ini kan perlu kita rubah. Dari biasa tanaman holding kita sekarang cenderung didorong ke yang musiman gitu ya, masih holding cuman buah yang musiman gitu. Jadi istilahnya perawatannya itu kita nggak repot-repot amat, enggak. Bentar lagi nyampur ngeluarin biaya, kalau ini kan nggak cukup sekali, cuman perawatannya bisa 3 bulan sekali bukan seperti itu. Kan masyarakat kan itu ikut-ikutan, sedangkan Bapak udah besar lah, ke barang alpukat itu sendiri sudah besar, itu strategi agar terserap oleh pasar dengan baik itu gimana? Nah, untuk strategi pasar kita kan sebelum penanaman kita udah ada marketingnya udah jelas dulu kan. Nah, untuk
rencana marketingnya nanti kita sampai ke Jakarta, Bogor, Jogja itu. Untuk marketing nggak ada kendala lah istilahnya. Kita udah kerjasama untuk pemasaran nanti. Tinggal nanti rencana kita kan yang lebih besar ke target marketing kita harus pengemasan itulah tadi, biar nggak ketinggalan kita. Istilahnya bisa memenuhi pasar-pasar medium ke atas itu. Ngomong-ngomong kan di Desa Menjar itu sendiri kan akan ada proyek dan sudah berjalan, yaitu bendungan telaga yang akan dijadikan agrowisata. Iya. Itu menangkap peluang dan potensi untuk ibaratnya memperlebar bisnis alpukat itu sendiri dari Bapak Edi. Jadi kan rencananya kan nanti begini Mas. Setelah embung itu dibuka kan rencananya nanti Menjar itu dijadikan salah satu ikon wisata di kawasan Wonosobo. Jadi nanti setelah embung dibuka, alpukat sudah mulai panen, otomatis nanti kan pengunjung kita istilahnya bawa ke agro situ, agro alpukat itu. Nah di situ kan bisa langsung petik timbangan, ibaratnya seperti itu. Yang petik timbang kan kurang lebih ya 20 ribuan per kilo. Misalkan datang ke situ ya pohonnya terus seneng metik, nah pulangnya kan nanti ditimbang. Misalkan 1 kilo ya 20 ribu gitu. Nggak ada istilahnya tiket masuk ke agro itu nggak ada. Cuman kalau ada pengunjung yang datang ke situ terus tertarik metik, nah keluarnya kan nanti ditimbang. Jadi konsepnya seperti itu. Dan nanti ada ini juga ternak, kampung ternak itu istilahnya setelah dari agro nanti ke bawah kan ada ternak ya istilahnya ngasih makan ternak domba itu kan. Di samping itu ada lagi satu yang rencananya mau dibikin itu kan pengolahan sampah organik itu. Untuk pengelolaan argo sendiri agar dapat feedback positif dan dirasakan oleh masyarakat banyak, itu pengelolaannya perlu melibatkan siapa saja. Untuk pengelolaan kan kita masih diutamakan kan penduduk desa Menjar biar ekonominya nanti bisa meningkat. Dengan adanya wisata nanti kan pengunjung banyak kan otomatis ada jajan di situ terus ya otomatis dengan adanya jajan kan ekonomi di desa kami bisa terangkat. Untuk fasilitas dan akses menuju agro sendiri sejauh ini bagaimana? Untuk sementara masih pakai jalur yang biasa ya, jalur kampung sampai ke atas kan masih dalam proses pembenahan. Dan nantinya setelah embung itu jadi kan lewat jalan lingkar. Jadi maksudnya itu lewat utara, nanti pulangnya lewat desa tengah desa itu jadi mudah. Untuk kendala saat ini ya itu tadi prasarana jalan itu. Untuk akses dan fasilitas sendiri itu sebagai penunjang didorong oleh pemerintahan atau warga sendiri juga ikut gotong royong membangun bersama. Jadi untuk kerjasamanya ini kan masyarakat dilibatkan. Ya, yang jelas yang terdampak kan nanti masyarakat. Di masyarakat kita juga nanti setelah jadi dikasih tempat jualan itu kan. Kasih tempat jualan, nah, nanti ya kurang lebih sekitar 100-an lah yang tahap pertama dibuat kita tata rapi untuk pasar apa namanya itu souvenir ada apalah semacam itu. Di samping souvenir kan ada juga ini makanan itulah. Makanan Iya, makanan itu. Makanan siap saji itu. Setelah
setelah agro itu sendiri sudah sesuai rencana dan fasilitas sudah baik, harapan untuk menjar sendiri dari Bapak Edi. Nah, untuk harapan ke depannya setelah adanya wisata embung dan agrowisata alpukat, harapan saya sih bisa mensejahterakan masyarakat Medan itu biar naik kelas lah, istilahnya nggak jadi penonton mulu, kita waktunya jadi pemain. Jadi istilahnya yang saya sebut itu dari Medan untuk dunia, bukan dari Medan untuk Indonesia lagi, tapi kita udah mendunia lah, seperti itu. Untuk faktor pendukung agrowisata itu sendiri, agar sesuai apa yang sudah dicita-citakan Bapak Edi sendiri itu, Untuk syarat sebuah wisata itu kan yang pertama itu letak geografis. Kalau dari letak geografis kita sangat mendukung. Dalam artian kan di samping kiri kanan kita itu sudah ada wisata, ada Telaga Menjer, ada Bukit Cinta, ada Kahiyang. Nah, kita kan di atasnya. Jadi setelah embung itu dibangun, kita mempunyai kelebihan. Istilahnya kalau melihat di bawah ini tidak bisa melihat itu tadi kan telaga, lihat ke samping bisa lihat cintanya itu kan, dan Kahiyang, lihat ke bawah bisa lihat Kota Wonosobo. Jadi kita mempunyai kelebihannya di situ. Nah, untuk alpukat sendiri kita mempunyai kelebihan juga dari ketinggian. Serat tumbuh alpukat yang bagus itu kan di kisaran 600 sampai 1600 mdpl, khususnya yang jenis khas, alligator, berbina, jadi sangat cocok dengan kelembaban udara di daerah kami. Seperti itu untuk alpukat. Setelah terjadi penanaman selama kurang lebih setahun kan dalam masa perawatan, pastikan kita menemukan kendala-kendala. Kendalanya apa aja? Ya, kendalanya ya yang di alpukat itu terutamanya ya perawatan. Nah, kan kebiasaan petani sini kalau udah nanam udah nggak dirawat, nggak dipotongin itu, nggak diobat. Nah, makanya kita dampingi biar program ini benar-benar berjalan sesuai yang kita inginkan gitu. Targetnya itu Menjer 3,5 tahun sudah jadi desa wisata. Target dari mulai September tahun ini. kalau Bapak Edi sendiri yang ibaratnya sering terjun ke lapangan melihat masyarakat Menjer, apakah beberapa masyarakat di desa Menjer itu sudah siap untuk agrowisata itu? Nah, itu kan ya kebanyakan kan ya belum paham, cuman kan kita door to door, terus kita kasih penjelasan gini, dan ternyata mereka sendiri paham, akhirnya tergerak hatinya, terus siap mendukung program agrowisata alpukat ini. Kalau dari alpukat itu sendiri, selain dibuat untuk minuman, apakah ada inovasi baru? Nah, untuk inovasi kan sebenarnya banyak sekali produk turunan dari alpukat. Ini salah satunya ini yang ada di bikin itu bubuk kopi alpukat ini kan. Nah, ini salah satu aja, salah satu produk. Nah, untuk kedepannya kan rencananya dari kami mau produksi pasta itu, pasta yang dari alpukat. Ya di samping pasta terus bubuk ini bubuk kopi rasa alpukat itu ya nanti kita kembangkan terus inovasi apa yang bisa dan mampu kita laksanakan aja. Untuk pasta sendiri kan yang ibaratnya barang-barang pasta dari alpukat dari luar negeri, Ya. kan
nggak cocok buat lidahnya orang Indonesia, itu bagaimana biar Nah, jadi kan gini, jadi target pasar kami kan nggak lokal aja, pasti kan ada targetnya yang ya memang harus ada target lah. Kita targetnya tumbuh ekspor. Terus kendala pasti ada kan yang nama usaha pasti ada kendala. Ya cuma ini tadi kita kan masih minta bimbingan yang dari pihak yang terkait lah. Gimana biar bisa menghasilkan pasta yang bersaing dengan produk-produk yang sudah ada saat ini. sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat agar sewaktu-waktu itu ketika dihampiri wisatawan itu tidak miskomunikasi. Kalau untuk guide-nya kita udah siapin. Untuk guide wisata kan berarti kan harus di istilahnya di briefing ya, kita didik kan, nggak melulu istilahnya yang mengenai wisatanya aja yang diedukasi, tapi juga produk-produk yang ada di lingkungan Mengger khususnya ya, ada kopi, ada alpukat, dan produk-produk unik lainnya kan harus memahami dulu. Jadi guide itu harus tahu produk-produk unggulan desanya itu. Jadi kita sosialisasikan sama yang inilah yang jadi guide nantinya. Kendala sendiri kalau dari iklim yang sekarang ibaratnya iklim global itu sudah tidak tentu lah, Iya. dan keringan. Untuk untuk tanaman alpukat sendiri khususnya di desa Mengger itu sih nggak ngaruh iklim itu, soalnya biarpun musimnya musim kemarau, jadi kita ini mempunyai kelebihan, jadi di kelembaban udaranya, kelembaban udara sama jenis tanahnya kita ini kan nggak cepat kering, jadi tetap basah. Biarpun kemarau kayak apa tetap basah dan dibantu dengan adanya kelembaban udara tadi, jadi si daunnya itu kan cepat menyerap airnya itu. Jadi untuk cuaca saya kira nggak ada kendala. Ketika terjadi kendala misalnya perebutan pengelolaan agrowisata yang antara pemerintahan desa dan Karang Taruna, cara penyelesaiannya apa dirembuk bersama? Gini, kalau yang model seperti itu kan di desa saya khususnya kan sudah ada tim perencanaan, dari mulai penanaman sampai ke perawatan, penjualan itu udah satu pintu. Jadi nanti tetap penanggung jawab kelompok tani. Setelah alpukat itu berbuah, ya tetap nanti penjualan satu pintu ke kelompok tani tersebut, dan kelompok tani kan kedepannya harus punya gudang, terus hasil panen itu kita sortase per grade, kita jual grade A, B, C gitu kan. Jadi nanti dari petani misalkan 1 kilo kita hargai 15.000, nah nanti di gudang kita sortase kan, grade-gradean tadi A, B, C kan harganya beda-beda. Nah untuk kendala sih saya kira dari kelompok tani kita sendiri bisa menghandle lah. Untuk yang tadi disebutin masalah Karang Taruna dan desa khawatir terjadi bentrok atau apa, enggak kok. Sejauh ini kan kita sudah ada MOU, jelas MOU kita ini sama petani, jadi enggak ada kaitannya dengan Karang Taruna atau desa, itu enggak ada sama sekali. Jadi MOU adalah petani dan kelompok tani aja. Nah, seperti itu. Ketika ada investor yang melirik ini agrowisata, ternyata ketika dikalkulasi itu keuntungannya menggiurkan. Apakah dari pemerintahan desa dan masyarakat Mengger bisa mandiri atau perlu campur tangan investor
Untuk investor ya kita sangat membutuhkan investor. Cuman kan dalam artian membeli produk kita, bukan investor itu menanamkan modal untuk tanam alpukat itu enggak. Jadi kami undang investor dari luar untuk membeli produk kami sebanyak mungkin. Soalnya kan kalau 12 hektar asumsinya satu pohon itu bisa 50 kilo kali 2.200 pohon kan udah banyak Om. Itu satu kali petik. Kalau di Menjer sendiri kan setahun bisa 3 kali petik lah setahun. Jadi kan 50 kali 3 udah 150 kilo. 150 kilo kali 2.200 pohon kan udah banyak. Istilahnya kalau kita cuma punya pembeli satu aja, tak kira nggak mampu mereka untuk menampung barang tersebut. Ya, kita butuh investor yang tadi Om sebutin itu tadi. Ya, kita undang lah yang berminat nanti 3,5 tahun lagi datang ke Menjer. Datang dan buktikan. Oke. Harapannya Om untuk Menjer sendiri. Harapan untuk desa Menjer sendiri ya 3,5 tahun ini Menjer harus jadi pusatnya agrowisata alpukat di kawasan Wonosobo. Targetnya seperti itu. Ketika semua rencana dan yang dipikirkan matang-matang sudah terrealisasi, yang melibatkan semua elemen masyarakat di perangkat desa maupun yang di bawahnya dan juga masyarakat dan warga biasa. Satu kata untuk yang terlibat dalam agrowisata ini. Ya. Untuk kata-kata yang buat masyarakat Menjer ini bikin semangat ya, yang jelas itu tadi. Jadikan wisata agro alpukat ini sebagai tonggak untuk memajukan perekonomian desa Menjer. Ya, jadikanlah Menjer untuk dunia, slogan kita. Menjer untuk dunia, guys. Mungkin kita cukupkan podcast pada kesempatan kali ini. Doa dan harapan saya untuk masyarakat Menjer, semoga apa yang dicita-citakan segera tercapai dan juga diberi kemudahan dalam pelaksanaan, serta seluruh elemen masyarakat Menjer bersinergi untuk Menjer for Global. Ucapan sedalam-dalamnya terima kasih kepada narasumber kali ini, Bapak Edi, yang telah memberikan waktu untuk hadir pada podcast kali ini. Jika kalian ingin mengikuti keseruan kegiatan, bisa cek di kolom deskripsi. Jangan lupa like and subscribe, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.